ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perdata internasional. Apa itu penyeludupan hukum? Penyeludupan hukum adalah tindakan seseorang yang sengaja mencari atau menciptakan hubungan dengan sistem hukum tertentu untuk menghindari berlakunya hukum yang seharusnya berlaku atau untuk memperoleh keuntungan hukum tertentu. Tujuan penyeludupan hukum yang pertama itu menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan, memperoleh akibat hukum yang diinginkan, dan menghindari berlakunya suatu aturan hukum tertentu. Akibatnya, yaitu perbuatan yang dilakukan dapat dianggap tidak sah, pengadilan dapat mengabaikan hukum yang dipilih secara tidak wajar, hukum yang seharusnya berlaku tetap diterapkan. Jadi, penyeludupan hukum terjadi ketika seseorang sengaja memilih sistem hukum lain untuk menghindari hukum yang sebenarnya berlaku. Kontrak dagang internasional adalah perjanjian yang mengandung unsur asing. Misalnya, para pihak berasal dari negara berbeda. Pilihan hukum, choice of law, para pihak bebas menentukan hukum negara mana yang akan dipakai untuk mengatur kontrak mereka. Lex Mercatoria, yaitu hukum kebiasaan perdagangan internasional yang bersumber dari praktik perdagangan internasional dan digunakan untuk memudahkan transaksi lintas negara. Lex Loci Contractus, yaitu hukum tempat kontrak dibuat dan digunakan bila para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Selanjutnya, Mailbox Theory, perjanjian dianggap lahir saat penerimaan penawaran dikirimkan, bukan saat diterima pihak lain. Lex Loci Solutionis, yaitu hukum tempat perjanjian dilaksanakan, digunakan untuk menentukan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jadi, prinsip utama kontrak internasional adalah kebebasan para pihak memilih hukum yang mengatur kontrak mereka. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Teori hukum yang digunakan yaitu ada Lex Pori, menggunakan hukum negara tempat perkara diperiksa. Selanjutnya ada Lex Loci Delicti Commissi, yaitu menggunakan hukum tempat perbuatan melawan hukum terjadi. Yang selanjutnya itu ada The Proper Law of Tort, menggunakan hukum yang memiliki hubungan paling erat dengan perkara. Selanjutnya ada status badan hukum. Penentuan status badan hukum dapat didasarkan pada yang pertama itu tempat pendirian badan hukum, yang kedua itu ada tempat kedudukan pusat badan hukum, dan tempat kegiatan usaha utama yang dilakukan. Inti dari bab ini yaitu masalah utama adalah menentukan hukum negara mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang memiliki unsur asing. Yang pertama itu hukum benda, klasifikasi benda. Yang pertama itu ada benda bergerak, benda tetap, benda berwujud, dan benda tidak berwujud. Asas penentuan status benda, yang pertama ada lex fori, hukum tempat gugatan diajukan. Yang kedua lex situs, hukum tempat benda berada. Situs benda, benda bergerak, ditentukan berdasarkan kewarganegaraan pemilik, domisili pemilik, dan letak benda. Benda tetap menggunakan lex rei site, lex situs, hukum tempat benda berada yang berlaku. Benda tidak berwujud yaitu piutang, hak cipta, hak paten, merek dagang. Penentuan berdasarkan kewarganegaraan pemegang hak, domisili pemegang hak, dan tempat gugatan diajukan. Yang B itu ada hukum keluarga. Asas yang digunakan yaitu asas kewarganegaraan, asas domisili, dan asas tempat dilangsungkannya perkawinan. Jadi inti dari bab ini, status benda umumnya mengikuti hukum tempat benda berada, sedangkan masalah keluarga sering ditentukan berdasarkan kewarganegaraan atau domisili. Pengertiannya yaitu kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Tipe jurisdiksi yaitu ada pengadilan berwenang apabila tergugat berada dalam wilayah yurisdiksi, yang kedua tergugat tunduk pada pengadilan tersebut dan pengadilan mengizinkan pemanggilan di luar wilayahnya. Asas penting yang pertama ada forum non conveniens, pengadilan menolak perkara karena ada forum lain yang lebih tepat. Yang kedua ada lis alibi pendens, perkara yang sama sedang diperiksa di negara lain. Yang ketiga ada res judicata, perkara sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Yang keempat ada kompetensi absolut, menentukan jenis pengadilan yang berwenang. Selanjutnya kompetensi relatif, menentukan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan wilayah. Selanjutnya pilihan forum, para pihak dapat menentukan pengadilan atau arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa. Arbitrase internasional, penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Salah satu lembaga terkenal adalah International Chamber of Commerce. Inti dari bab ini yaitu fokus utama adalah menentukan pengadilan atau forum yang berwenang mengadili sengketa internasional. Cara pemakaian hukum asing yang dapat digunakan yaitu meliputi peraturan tertulis, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin para ahli hukum. Bentuk pemakaian hukum asing yaitu sebagai hukum, sebagai fakta, dan sebagai bagian dari hukum nasional melalui perjanjian. Sebagai bagian dari hukum nasional melalui perjanjian internasional. Pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, pada prinsipnya putusan pengadilan asing tidak otomatis dapat dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya itu ada pengakuan putusan kapailitan asing. Dapat diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
Indonesia. Pengakuan putusan arbitrase asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi inti dari bab ini adalah hukum asing dapat digunakan dalam HPI, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai hukum perdata internasional dari bab 8 sampai dengan bab 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.